Shalom, ibu bapak saudara-saudara teman-teman dimanapun berada. Kita tetap merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Demi nama-Mu ya Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 12. Lukas 23 ayat 8 sampai 12, demikian bunyinya. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes kangen terhadap Yesus. Ia merindukan Yesus, ingin sekali bertemu dengan Yesus. Ia hanya mendengar tentang bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda mujizat dalam pelayanannya. Mujizat menyembuhkan orang sakit, mujizat membangkitkan orang mati, mujizat mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Momentum Yesus dibawa menghadap Herodes adalah momentum yang menggembirakan, momentum yang mensukacitakan Herodes, karena baru kali itu dia berjumpa dan melihat Yesus. Ayat 8a, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Pertanyaannya adalah, apakah betul dia girang? Apakah betul ia kangen? Apakah betul ia ingin melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Dan jika itu betul, apa dampak dalam kehidupannya? Apa efek dalam kehidupannya? Yesus dibawa menghadap Herodes. Bagian yang tak terpisahkan dari narasi Via Dolorosa, narasi perjalanan Yesus untuk disalibkan. Salah seorang pembesar, Herodes adalah salah seorang pembesar, salah seorang terhormat, seorang yang dihormati,
seorang yang ditakut-takuti oleh orang-orang waktu itu. Walaupun demikian, Yesus tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap rasa girang, rasa sukacita, rasa rindu, rasa kangen Herodes itu. Ini dibuktikan oleh Yesus di ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Seorang pembesar, seorang yang penuh wibawa, seorang yang dihormati, Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Mungkin itu sebagai perwujudan rasa kangen, sebagai perwujudan rasa rindu, rasa senang melihat Yesus. Tetapi apakah Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya? Dia diam. Diam 1000 bahasa. Tidak secuil pun memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Herodes. Mengapa? Karena dia tahu kadar rindu sang Herodes. Karena dia tahu kadar kangen Raja Herodes. Karena dia tahu kadar rasa suka Herodes kepada Yesus. Ia tahu. Walaupun dia besar, walaupun dia berwibawa, punya pengaruh, tetapi Yesus diam saja. Mengapa Yesus diam? Padahal dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Herodes. Dia dapat melakukan mujizat-mujizat besar di hadapan Herodes. Tapi dia tidak melakukannya itu. Mengapa? Mengapa ia tidak melakukannya? Secara sederhana harus dapat dijawab bahwa untuk apa menjawab pertanyaan orang yang mengolok-olokkan dia? Untuk apa menjawab pertanyaan orang yang didasarkan pada kemunafikan? Apa gunanya memberi jawaban pertanyaan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang menentang Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengolok-olokkan Yesus? Herodes putar balik. Kerinduan, rasa sukacita semu adanya, dan Yesus tahu itu. Tidak ada gunanya menjawab pertanyaan, seindah apapun pertanyaan, kepada orang yang menipu, kepada orang yang hanya mencobai, kepada orang yang tidak percaya. Tidak ada gunanya. Lebih baik diam saja. Dan dalam konteks diam itu, ketahuan aslinya di ayat 10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Itu aslinya. Jadi kerinduan terhadap Yesus, rasa kangen terhadap Yesus, rasa sukacita terhadap Yesus, semu adanya. Yang benar adalah mereka mengolok-olokkan Yesus, mereka menista Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Di situ
jawaban dari mengapa Yesus diam. Buang waktu saja. Dia tidak takut. Walaupun rasa diamnya itu, sikap diamnya itu berhadapan dengan penistaan, berhadapan dengan sengsara, bahkan berhadapan dengan kematian yang mengancam dia. Tidak ada gunanya menjawab pertanyaan orang yang tidak percaya, tidak beriman. Tidak ada gunanya menjawab pertanyaan orang yang hanya mengolok-olokkan dia. Herodes justru sepakat dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, untuk menjebak Yesus, mengolok Yesus, menista Yesus. Bahkan Pilatus yang tadinya lepas tangan karena dia tidak menemukan kesalahan Yesus, justru di ayat terakhir dikatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Herodes dan Pilatus bersahabat, bersekongkol, menjadi karib untuk menista Yesus, untuk mengolok-olokkan Yesus. Pembesar-pembesar yang melawan Yesus, pembesar-pembesar yang punya kehendak untuk menyalibkan Yesus. Yesus diam saja, dan dia tidak gentar diperhadapkan dengan pembesar-pembesar yang didukung oleh imam-imam ahli Taurat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sekarang ini seringkali juga kita diperhadapkan dengan ada dialog, ada percakapan tentang siapa Yesus. Jika percakapan itu dibangun dalam kerangka mau percaya kepada Yesus, percaya dengan tulus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, tentu dialog itu akan berlangsung dengan baik. Tetapi jika dialog tentang Yesus itu hanya merupakan upaya untuk mencobai, untuk menghina, untuk mengolok Yesus, tidak ada gunanya dialog yang demikian. Sebab sepintar apapun kita, sehebat apapun kita tidak akan mampu menjawab dalam dialog kita siapa Yesus yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara, jika kita beriman kepada Yesus dan ada orang yang mau bertanya tentang siapa Yesus hanya karena ingin tahu saja, menghina Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tidak perlu diladeni pertanyaan ataupun dialog seperti itu. Jangan Yesus hanya menjadi buah bibir di mana-mana yang akhirnya dihina. Tidak ada gunanya berdialog dengan Yesus. Yesus memberi jalan kesimpulan dari dialog itu jika dialog ini dibangun dalam percaya kepada Yesus. Sebab kita akan menjadi tahu tentang Yesus jika kita percaya kepada Yesus. Kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengetahui siapa Yesus kalau kita tidak percaya. Mempercayai Yesus adalah kunci dari kita menjadi tahu tentang Yesus. Jangan coba-coba berdialog, bicara, berdiskusi tentang Yesus
Kalau cuma konsumsi logika berpikir kita tidak penting. Berdialog dengan Yesus adalah berdialog untuk percaya kepadanya. Kalau cuma mencobai, apalagi menghina dan olok-olokan, tidak. Sikap Yesus diam. Kita diam saja. Sebab yang dituntut adalah percaya atau tidak. Believe or not. Kalau percaya, ya, mari kita bercerita tentang Yesus. Agar iman percaya kita menjadi kuat. Tetapi jika kita tidak percaya, tidak perlu bertanya tentang siapa Yesus. Yesus sudah pasti dan jelas. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang menjadi nyata dalam hidup manusia. Yesus adalah Allah yang datang dapat dilihat, dapat disentuh oleh manusia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jangan Tuhan Yesus menjadi buah bibir dari orang-orang yang tidak percaya. Yesus adalah Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita mempercakapkan Tuhan dalam kerangka kita percaya, dalam kerangka kita beriman, tidak dalam kerangka uji nyali, uji pengetahuan, uji logika. Semakin kita berlogika, semakin kita mengandalkan kepintaran untuk menjangkau, mencari jawab tentang Yesus, kita tidak akan menemukan apapun. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa Juru Selamat? Dia bersedia menderita, bahkan dia bersedia mati. Itu Tuhan yang menyayangi, itu Tuhan yang mengasihi. Ia meminta kepada kita, bukan mengetahui tentang dia. Ia meminta kepada kita adalah percaya kepadanya. Walaupun demikian, yang percaya silakan, dan yang tidak percaya pun silakan. Herodes diam. Dia tidak mau pusing dengan pertanyaan, karena dia tahu Herodes tidak percaya. Dia diam diolok-olokan, karena dia tahu siapa yang mengolok-olokkan dia, yaitu orang-orang yang merasa tersaingi, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai lawan, orang-orang yang tidak mau dikritisi oleh Yesus dalam pengajaran iman waktu itu. Herodes sepakat dengan Pilatus, ditunjang lagi dengan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Yesus diam saja, tak memberi jawab. Karena bagi Yesus bukan itu. Bagi Yesus adalah percaya atau tidak kepadanya. Dia tahu perasaan kita, dia tahu hati kita, dia tahu kadar keseriusan, kadar iman kita di hadapannya. Dia penuh kasih bagi yang percaya, bagi yang beriman, tetapi ia diam dalam kasihnya kepada mereka yang menentang dan yang tidak percaya kepadanya. Herodes tak berdaya karena Yesus diam. Yang ada pada mereka adalah menyalahkan dan menyalahkan. Ending dari semua itu adalah mau membunuh Yesus, mau menyalibkan Yesus. Yesus takut? Tidak. Ia bersedia masuk dalam realita itu agar semua sadar, semua percaya kepadanya. Yesus mau menderita dan mau mati supaya manusia mengerti bahwa ia menebus orang-orang yang melakukan hal demikian. Pengampunannya adalah pengampunan bagi Pilatus,
Pengampunannya juga berlaku bagi Herodes. Pengampunannya juga berlaku bagi imam-imam dan Taurat-Taurat, serdadu-serdadu yang mengolok-olokkan dia. Apakah mereka sadar atau tidak? Wallahu alam. Yang ada pada kita kini adalah, mari kita percaya kepada Yesus. Karena dia menderita dan mau mati untuk kita. Dia mau menebus dan mau menyelamatkan. Kematiannya adalah sekali. Hanya sekali. Sebab setelah dia mati, dia akan bangkit. Dan datang kedua kalinya menghakimi yang benar dan yang tidak benar. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak saudara yang percaya kepada Yesus, tidak perlu kita meladeni orang yang tidak percaya mau membentangkan dialog tentang Yesus. Tidak perlu. Sebab itu tidak ada gunanya. Dialog yang berhasil adalah dialog tentang Yesus menjadi baik jika lawan dialog kita itu percaya kepada Yesus. Kalau hanya sekedar ingin tahu, tidak perlu. Yang dituntut dan dibutuhkan adalah percaya kepada Yesus. Mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya Juru Selamat untuk orang Kristen, tetapi Juru Selamat untuk seluruh manusia dan dunia ini. Yesus bukan seorang yang punya sifat diam, tidak. Yesus selalu berkata-kata. Yesus selalu melakukan aktivitas pelayanannya karena dia tahu siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Siapa yang dengan tulus dan siapa yang tidak tulus. Yang tulus dan yang percaya, ia bicara, ia lakukan karya kasihnya. Dan bagi yang tak tulus, tak luhur, menodai dan menghinakan sebagaimana Herodes, imam-imam dan ahli-ahli Taurat, diam saja. Dia diam saja. Dibawa kemana dia pergi, dituntun kemana dia pergi, ia tidak melawan. Sekalipun salib menantinya. Salib, kematian adalah akhir kisah Yesus di dunia ini untuk mencari manusia yang berdosa. Oleh karena itu, jika kita berdosa, datanglah kepada Yesus. Akui kesalahan, akui keberdosaan, agar pengampunannya nyata buat kita. Jangan mencobai Yesus, karena Yesus tahu siapa kita. Jangan mencobai Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Pasti dan amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berada dalam penghayatan akan penderitaan Kristus di jalan sengsara, Via Dolorosa, bahkan menghayati Jumat Agung, kematian Kristus, hendaknya penghayatan itu memperteguh iman kita, menguatkan iman kita kepadanya. Dalam situasi apapun, kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan semua manusia, yang menyelamatkan dunia ini jika tunduk, mengakui dan percaya kepadanya. Kisah pemimpin-pemimpin dunia, Herodes, Pilatus yang mengolok-olokkan itu sudah berlalu. Yang ada pada kita kini adalah mau percaya atau tidak. Percayalah, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus menyelamatkan. Yesus mengasihi. Yesus bersimpati bagi kita
Ia mengalami berbagai tirani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sukacita kita adalah sukacita yang tulus. Kerinduan, rasa kangen kita kepada Yesus adalah rasa rindu kangen yang tulus, bukan rasa rindu kangen yang semu. Yesus akan diam. Kalau Yesus diam, berarti tertutup berkat anugerahnya buat kita. Jadikan Yesus selalu bicara. Jadikan Yesus selalu menyapa kita. Bagaimana caranya? Percayalah kepada Dia dengan tulus hati yang murni. Membuka hati perasaan bagi Kristus. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau memberi teladan kepada kami melalui firman-Mu di saat ini. Dalam segala situasi yang kami hadapi, kami memohon Tuhan tetap memberi kami kekuatan agar hidup kami pertaruhkan pada percaya hanya kepadamu. Demi nama-Mu ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin dan Shalom.